بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillahi ajmain. Sahabat muslimku semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Meluruskan Doktrin, di mana pada kesempatan ini kita coba untuk menelisik atau meneliti siapakah sebenarnya penyesat yang dimaksud oleh Yesus sebagai nabi-nabi palsu. Karena di dalam Alkitab Yesus sudah jelas-jelas mengingatkan kepada muridnya untuk waspada akan nabi-nabi palsu, yang mana perkataan Yesus itu dapat kita lihat dari Alkitab, yaitu di Matius 7 ayat 15, yang mana pada Matius 7:15 itu berbunyi, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Lalu siapakah sebenarnya serigala berbulu domba yang Yesus maksud tersebut? Karena di dalam ayat tersebut jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu akan datang kepadamu. Jadi berarti yang datang itu sejaman pada zaman itu. Karena pada ayat ini sudah jelas-jelas sekali bahwa Yesus ini berbicara kepada murid-muridnya. Jadi kalau Kristen mengatakan bahwa nabi palsu itu adalah junjungan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah, itu sangat salah besar. Karena Muhammad kedatangannya lebih kurang 600 tahun setelah kepergian Yesus, dan tentunya dia tidak sejaman dengan Yesus dan murid-muridnya. Dapat kita pastikan bahwa yang dimaksud dengan nabi palsu pada ayat tersebut adalah orang-orang yang mendatangi atau yang menyamar seperti domba pada waktu zamannya Yesus dan muridnya. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya serigala berbulu domba tersebut? Saya rasa kita semua sudah tahu, dia bukan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sudah dapat dipastikan dari konteks ayat yang ada, sosok itu adalah Paulus. Karena dialah yang menyamar berpura-pura bertobat dengan menyerupai domba, padahal dialah sang serigala jahat, atau Romawi atau Vatikan, yang mana julukan serigala itu dapat kita lihat dari logo atau persatuan atau ikatan sepak bola yang ada di Roma atau di Italia, yaitu AS Roma, yang artinya adalah serigala ibu kota. Jadi kan tentu ini pasti orangnya berasal dari Romawi, dan dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah Paulus. Dan Paulus yang berhubungan erat dengan Roma ini terbukti dengan surat-suratnya yang dikirim ke Roma, yang dijadikan kitab perjanjian baru oleh gereja dan sekarang diimani oleh para jemaat-jemaat gereja. Selain itu juga Paulus itu bisa dipastikan dia berkewarganegaraan Romawi. Coba kita baca pada Kisah Para Rasul ayat 22 sampai dengan 25. Maksud kami Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 29. Dan selanjutnya juga lagi-lagi Yesus berkata melalui Matius 10 ayat 17 yang berbunyi, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyerahkan kamu di rumah ibadatnya." Dan ini juga diwanti-wanti oleh Yesus
kepada murid-muridnya bahwa nanti setelah dia yang dibunuh, tentu para murid-muridnya juga akan diserahkan oleh serigala atau domba berbulu serigala ini. Karena seperti kita ketahui, akhirnya para murid-murid pun juga ditangkap dan diserahkan oleh nabi palsu ini ke majelis agama. Dan di dalam ayat lain juga terdapat di Kisah Para Rasul 8 ayat 3 yang berbunyi, ini merupakan pembahasan dari ayat sebelumnya yang dari Matius 10 ayat 17, bahwa yang suka menyerahkan orang di rumah ibadat dan penjara, yang Yesus maksud pada ayat di atas, yang pastinya adalah Paulus, seperti yang kita baca pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 3 yang berbunyi, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini terbukti bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus sebagai nabi palsu itu jelas-jelas dapat kita perhatikan dari konteks ayatnya, bahwa sosok itu adalah Paulus yang merupakan orang yang hidup pada sejaman dengan Yesus dan murid-muridnya, dan itu tentu bukanlah Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau jauh hidup setelah kepergian Yesus. Dan dapat dipastikan juga bahwa doktrin-doktrin yang menyesatkan selama ini, yang dianggap sebagai penyesat oleh orang Islam, yang mengatakan bahwa maksud dari ayat sebagai nabi palsu itu adalah Muhammad, terbantahkan kalau kita melihat konteks dari ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Dan terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita jangan sampai terkecoh dengan ulah-ulah para orang-orang Kristen, gereja, misionaris yang membengkokkan aturan-aturan atau kejelasan-kejelasan yang pasti sebenarnya terdapat di dalam Alkitabnya sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila video ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada orang lain, kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan dengan adanya video ini akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan tetap istiqomah dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما